Pak Edi, Pak Presiden Prabowo juga cukup ambisius, ini bisa mencapai target 100% EBT dalam 10 tahun, Pak. Ini 10 tahun nih bukan waktu yang eh, sebentar, tapi juga bukan waktu yang lama ya untuk bisa mencapai target 100%. Kalau dari Komisi 12 sendiri, apakah melihat ada urgensi apa sebetulnya kita harus mencapai 100% EBT Pak dalam waktu 10 tahun ini? Ya, saya mungkin menangkapnya, mungkin saya salah, tolong saya dikoreksi, tapi saya mungkin menangkapnya bahwa Bapak Presiden itu menargetkan pengembangan energi terbarukan 100% untuk 10 tahun yang akan datang. Bukan target mencapai 100% energi terbarukan, tetapi bahwa kita akan kembangkan energi terbarukan 100% untuk 10 tahun yang akan datang. Karena itu saya kira mungkin merupakan sebuah target yang sangat baik, ya, karena menurut saya memang sudah saatnya kita melakukan peralihan. Karena kita lihat, satu, kita punya energi fosil yang banyak, kita punya energi terbarukan yang banyak, tetapi kebutuhan energi kita hari ini kita impor. Ya, tadi kita minyak mentah kita impor 1 juta barrel per hari, kita impor LPG 3 kg untuk memasak, kita impor diesel, kita impor minyak tanah, itu kita impor semua. Nah, jadi kalau kita mengembangkan energi terbarukan kita, satu, kita bisa mendapatkan energi bersih, dua, kita bisa menghilangkan kebutuhan impor kita. Nah, jadi saya kira itu mungkin target yang ingin dicapai oleh pemerintah agar kita 100%. 10 tahun ke depan. 10 tahun ke depan kita sudah berkurang, dan apalagi kalau kita bisa kemudian menghilangkan sama sekali kebutuhan kita untuk impor energi. Baik Pak Edi, kalau kita lihat ini Pak, kan untuk realisasi bauran EBT ya Pak di semester 1 di tahun 2025 ini baru mencapai 14,5% dari targetnya yang berada di 23% sampai dengan akhir tahun 2025. Nah, pengembangan dan investasi EBT ini ternyata tidak secepat yang diharapkan, dimana kalau kita lihat ada berbagai faktor ya, utamanya tadi mungkin faktor investasi juga, begitu daya tarik asing mungkin seperti apa untuk berinvestasi di Indonesia, dan juga mungkin transmisi atau jaringan transmisi yang boleh dikatakan saat ini cukup terbatas. Nah, Anda sendiri melihatnya dengan target yang berada di 23%, sementara kita baru mencapai 14,5%. Ini seperti apa sih Pak? Ya, memang kita sekarang sudah punya rencana umum pembangkitan tenaga listrik yang baru 2025 sampai 2034. Untuk 10 tahun akan datang kita akan membangun kurang lebih 70 gigawatt pembangkitan baru, yang mana diantaranya 52 gigawatt itu adalah listrik dari energi terbarukan. Jadi ini sebuah rencana pengembangan yang sangat masif. Dan ini merupakan salah satu bagian dari target kita untuk mencapai paling tidak 35-40% bauran energi terbarukan di tahun 2034. Nah, ini sebuah target yang menurut saya sangat bisa kita capai, tetapi memang membutuhkan komitmen dan dibutuhkan berbagai persyaratan untuk memenuhinya. Satu, modal tentunya. Kedua, penguasaan teknologi. Dan ketiga, kalau penguasaan teknologi, kita juga harus memiliki sumber daya manusia yang siap. Tetapi efek yang kemudian dihasilkan dari total investasi itu sungguh besar, karena industri dan manufaktur Indonesia juga bisa berkembang untuk menunjang pengembangan dari energi terbarukan tersebut. Nah, di samping itu juga kita juga nanti mampu menghasilkan sebuah ekonomi baru yang namanya ekonomi karbon, karena dengan beroperasinya sejumlah pembangkit-pembangkit listrik yang berbasis energi terbarukan, banyak karbon kredit yang bisa kita capai di situ. Jadi saya kira saya sangat positif melihat perkembangan tersebut, dan saya berharap bahwa kita tidak mundur lagi dari komitmen kita untuk mencapai pengembangan energi terbarukan sampai dengan 35-40% tahun 2034. Tapi kalau dari Komisi 12 sendiri ya Pak, ya, artinya langkah-langkah konkret apa yang terus didorong ke pemerintah begitu ya untuk bisa mencapai target-target ini? Pertama, kita akan mengesahkan segera Undang-Undang Energi Baru, Energi Terbarukan, supaya ada payung hukum yang bisa kemudian memberikan juga kita jalan yang di dalam koridor yang sudah kita sepakati untuk mengembangkan energi terbarukan tersebut. Kita juga nanti akan melakukan pembahasan terkait revisi Undang-Undang Kelistrikan, tenaga listrikan, agar kita bisa mengatur sistem kelistrikan kita untuk bisa mengembangkan energi terbarukan itu di dalam sistem kelistrikan nasional. Ketiga, juga nanti Undang-Undang Migas akan kita dorong agar investasi migas tetap dilaksanakan, tetapi dengan menjaga berbagai prinsip-prinsip keberlanjutan dan wawasan lingkungan. Baik Pak Edi, lalu selanjutnya Pak, terkait dengan subsidi energi dan kompensasi yang boleh dikatakan belum sepenuhnya tepat sasaran ya Pak, dan ini juga berdampak pada besarnya anggaran subsidi energi dan juga kompensasi yang harus ditanggung oleh pemerintah. Pak, sebetulnya untuk
Hal-hal seperti ini ya Pak ya, langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan juga mungkin dengan Komisi 12 begitu, artinya pengaturan-pengaturan, kebijakan-kebijakan apa agar ke depannya begitu Pak, pemberian subsidi tepat sasaran ini mungkin akan lebih baik lagi Pak. Karena kalau kita lihat memang mungkin subsidi yang diberikan saat ini kebocorannya terjadi karena diberikan kepada pihak-pihak yang mungkin bukan sasarannya Ya, begitu. betul. Pemerintah kan juga sudah melakukan pendataan ulang serta kemudian nanti akan dituangkan di dalam data tunggal ekonomi dan sosial masyarakat, di sana nanti akan terlihat dengan jelas kategori masyarakat yang memang berhak dan tidak berhak. Nanti pun pada saat konsumsi oleh masyarakat untuk pembelian bahan bakar bersubsidi, apakah itu BBM, LPG 3 kg, diesel atau minyak tanah, nah itu nanti tidak bisa dibeli oleh masyarakat secara terbuka seperti sekarang, tetapi karena mereka sudah terdata, mereka nanti misalkan saja punya QR code yang bisa mereka gunakan untuk membeli hal tersebut, atau mereka diberikan kupon untuk bisa membeli barang-barang produksi yang memang berbasis subsidi tersebut, sehingga tepat sasaran. Satu, kita bisa memberikan hak kepada mereka untuk membeli barang-barang bersubsidi. Kedua, dengan demikian kalau sudah tepat sasaran kita bisa mengurangi volume dan nilai subsidi tersebut ke depannya sehingga bisa dialihkan subsidi ini untuk mensubsidi misalkan saja proyek-proyek energi terbarukan ke depannya. Jadi saya melihat bahwa sekarang upaya yang dilakukan itu sudah baik, tinggal kita menerapkannya saja. Dan DPR akan mengawasi penerapan ini agar program tepat sasaran subsidi ini bisa berlaku dan bisa dijalankan secara efektif. Baik Pak, lalu selanjutnya Pak, masih terkait dengan transisi energi yang dihadapkan pada dilema antara kebutuhan jangka pendek lalu juga jangka menengah mungkin ya Pak ya, ini menjaga tarif energi agar tetap bisa terjangkau dan kalau kita lihat kebutuhan jangka panjangnya adalah untuk kebutuhan energi bersih begitu ya Pak ya. Nah Komisi 12 ini bagaimana melihat keseimbangan ini, artinya tadi kita ada kebutuhan jangka pendek lalu juga ada kebutuhan jangka panjang. Ya. Kalau kebutuhan jangka panjangnya target kita kan tadi sudah saya uraikan bahwa kita di tahun 2034 mungkin bauran energi terbarukan kita antara 35 sampai 40%. Kita akan membangun pembangkit energi terbarukan dalam jumlah yang sangat besar. Nah, sehingga dalam jangka pendeknya harus ada energi transisi. Energi transisi yang akan mentransisikan kita dari energi fosil menuju energi terbarukan. Nah, energi transisi ini bisa dua hal. Satu, gas yang sekarang ini bisa kita kembangkan dan banyak sekarang sudah terjadi co-firing di pembangkit listrik menggunakan gas, tetapi gas itu kan membutuhkan infrastruktur gas, ya. Apakah itu melalui LNG ataukah melalui jaringan pipa gas. Nah, itu harus dibangun infrastrukturnya. Dan ini merupakan bagian dari anggaran yang sudah disepakati dengan pemerintah untuk tahun 2026. Berikutnya juga adalah bioenergi, ya. Misalnya saja pellet kayu yang dipergunakan juga sebagai co-firing untuk melakukan membakar untuk pembangkitan. Nah, ini saya kira beberapa inisiatif yang kita lakukan jangka pendeknya untuk menjembatani kita melakukan langkah menuju energi terbarukan di jangka panjangnya.